dan rentan produktif ke dalam sektor industri pengolahan unggulan. Masalah yang banyak dihadapi oleh seluruh daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu kemiskinan. Banyak upaya yang sudah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan, namun upaya tersebut masih belum cukup dalam mengatasinya. Proses pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi, yaitu satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Sektor industri yang dipandang strategis adalah industri manufaktur. Industri manufaktur dipandang sebagai pendorong atau penggerak perekonomian daerah. Seperti umumnya negara sedang berkembang, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan setiap daerah memiliki keunggulan sumber daya alamnya masing-masing. Kementerian Perindustrian telah memiliki berbagai program strategi dalam menciptakan sumber daya manusia industri kompeten, misalnya melalui pelaksanaan pendidikan vokasi dengan model dual sistem atau sistem ganda yang diadopsi dari Jerman dan Swiss, yakni 70% praktik dan 30% teori. Strategi yang kedua adalah pengembangan aktivitas rantau pengolahan yang bersifat penambahan nilai untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan komoditas unggulan berbasis agroindustri. Perkembangan industri di Indonesia dimulai sejak Pelita II, bersamaan dengan masuknya penanaman modal dari luar negeri. Kebijakan ini terutama mendorong terciptanya struktur perekonomian yang seimbang, sehingga diharapkan terjadi transformasi struktural perekonomian. Dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor industri, termasuk agroindustri di dalamnya. Peranan agroindustri bagi Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah pertanian antara lain adalah 1. Menciptakan nilai tambah hasil pertanian di dalam negeri. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya dapat menarik tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri hasil pertanian atau agroindustri. 3. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil agroindustri. 4. Memperbaiki pembagian pendapatan. Dan yang terakhir adalah menarik pembangunan sektor pertanian. Kendala-kendala peluang pengembangan agroindustri diantaranya 1. Kualitas dan kontinuitas produk pertanian kurang terjamin. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia masih terbatas. Yang ketiga, teknologi yang digunakan sebagian besar masih bersifat sederhana, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas rendah. Kendala yang terakhir adalah kemitraan antara agroindustri skala besar atau sedang dengan agroindustri skala kecil atau rumah tangga belum berkembang secara luas. Strategi yang ketiga, perbaikan rantai distribusi komoditas unggulan yang berpihak kepada petani kecil. Salah satu indikator yang bisa mencerminkan tingkat kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani atau NTP. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang utamanya terfokus pada bidang pertanian dan kesejahteraan petani. Nilai tukar petani adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, atau dengan kata lain, NTP merupakan perbandingan antara fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan dan dijual oleh petani terhadap fluktuasi harga barang-barang yang dibutuhkan petani untuk konsumsi dan memproduksi kembali. Perbandingan harga bisa mencerminkan kemampuan daya beli petani akan barang-barang yang dibutuhkannya, baik untuk konsumsi maupun untuk input proses produksi. Petani yang berdaya beli tinggi akan mampu memenuhi kebutuhannya dan menjaga keberlangsungan usahanya. Apabila peningkatan pendapatan petani lebih besar dibandingkan dengan peningkatan harga barang-barang yang dibutuhkan, maka keuangan rumah tangga petani bisa surplus atau tidak merugi. Tetapi jika kenaikan harga barang petani yang diproduksi dan dijual petani lebih rendah dibandingkan dengan harga barang yang akan dikonsumsi petani, maka kondisi keuangan rumah tangga petani akan mengalami defisit atau penurunan.
Untuk membatasi laju kenaikan harga barang yang disebabkan oleh tingginya margin perdagangan adalah dengan memangkas jalur distribusi produk pertanian. Pemangkasan jalur distribusi dilakukan dengan cara pengadaan tempat dan sistem pengepulان skala besar yang terintegrasi dan pro petani. Tempat pengadaan ini merupakan perantara langsung antara produsen dan konsumen. Harga komoditi pertanian bisa diatur dengan mempertimbangkan biaya produksi petani. Tujuan pendistribusian komoditi petani bisa diatur dan dikirim ke berbagai daerah-daerah non-pertanian guna mengatasi kelangkaan dan penumpukan produk pertanian. Selain itu, pemerintah juga membuat aturan atau standarisasi produk dan mengedukasi petani dalam menstandarisasi produknya, baik standarisasi kualitas maupun standarisasi pengemasan produk. Ketika produk sudah mempunyai standar yang jelas, maka peluang produk petani yang diproduksi petani bisa bersaing dengan produk impor yang mulai menguasai pasar lokal. Strategi yang keempat adalah pengembangan ekonomi lokal di pulau-pulau terluar berbasis potensi alam daerah setempat. Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2002 adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km persegi dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah: yang pertama, secara ekologis terpisah dari pulau induknya; yang kedua, memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk yang sehingga bersifat insular; yang ketiga, mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi. Potensi pulau-pulau kecil terdiri dari 3, yaitu potensi sumber daya hayati, potensi sumber daya non-hayati, dan jasa-jasa lingkungan. Potensi sumber daya hayati terdiri dari terumbu karang. Terumbu karang dapat menjadi sumber devisa yang diperoleh dari penyelam dan kegiatan wisata bahari lainnya. Bahkan berbagai jenis biota yang hidup pada ekosistem terumbu karang ternyata banyak mengandung senyawa bioaktif sebagai bahan obat-obatan, makanan, dan kosmetik. Selain itu, terumbu karang juga menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi perhatian bagi para ahli, mahasiswa, ataupun perusahaan farmasi sebagai objek penelitian. Yang kedua, padang lamun. Padang lamun mempunyai beberapa fungsi penting bagi wilayah pulau-pulau kecil, yaitu sebagai produsen detritus dan zat hara yang mengikat sedimen dan menstabilkan substrat yang lunak dengan sistem perakaran yang padat dan saling menyilang. Di samping itu, padang lamun juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan budidaya berbagai jenis ikan, karang-karangan, dan tiram, dan juga tempat rekreasi dan sumber pupuk hijau. Yang ketiga, hutan mangrove. Hutan mangrove mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam biota, penahan abrasi, amukan angin taufan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan lain sebagainya. Yang kedua, potensi sumber daya non-hayati yang terdiri dari pertambangan. Aktivitas pertambangan banyak dilakukan di negara-negara pulau kecil di dunia maupun di Indonesia pada provinsi-provinsi tertentu. Dalam pemanfaatan potensi mineral di kawasan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan perencanaan yang ketat dan dilakukan secara berkelanjutan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua,
energi kelautan. Dengan luas wilayah laut yang lebih besar dibandingkan darat, maka potensi energi kelautan memiliki prospek yang baik sebagai energi alternatif untuk mengantisipasi berkurangnya minyak bumi, batu bara, dan lain-lain sepanjang kemampuan negara diarahkan untuk pemanfaatannya. Yang ketiga, jasa-jasa lingkungan yang terdiri dari wisata bahari, wisata terestrial, dan wisata kultural. Tujuan 11. Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional atau SPN. Sistem Perkotaan Nasional merupakan sebuah sistem yang berpusat dalam pengembangan kawasan perkotaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sistem Perkotaan Nasional terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional atau PKN, lalu ada Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW, dan Pusat Kegiatan Lokal atau PKL. PKN, PKW, dan PKL dapat berupa kawasan megapolitan, kawasan metropolitan, kawasan perkotaan besar, kawasan perkotaan sedang, dan kawasan perkotaan kecil. Selain sistem perkotaan nasional, sebagaimana disebut di atas, juga dikembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara. Lalu untuk contoh dari perwujudan SPN, yaitu SPN pada kota di Pulau Papua, mengembangkan 2 kota sedang di Pulau Papua, yakni Sorong dan Jayapura, dalam rangka mempercepat perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer, dan hubungan untuk Pulau Papua dan Pulau Maluku dalam bentuk pusat kegiatan nasional, serta sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara. Dua, percepatan pemenuhan standar pelayanan perkotaan atau SPP. SPP adalah pelayanan minimal yang tersedia di kawasan perkotaan. Percepatan pemenuhan standar pelayanan perkotaan atau SPP untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni. Berdasarkan amanat Perpres nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2015 sampai 2019, dikatakan bahwa arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal. Strategi Pembangunan Perkotaan tahun 2015 sampai 2019, yaitu perwujudan Sistem Perkotaan Nasional atau SPN. 2. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal. 3. Percepatan pemenuhan standar pelayanan perkotaan atau SPP untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni. 4. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Dan ini adalah contoh dari percepatan pemenuhan standar pelayanan perkotaan atau SPP, yaitu pemenuhan SPP pada kota sedang dan baru pada Pulau Papua. Contohnya adalah untuk mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana. 2. Meningkatkan aksesibilitas antar kota. 3. Menyediakan akses pelayanan kesehatan. 4. Menyediakan
dan meningkatkan sarana ekonomi. 5. Mendorong berkembangnya industri pengolahan. 6. Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan. Selanjutnya yang ketiga ada pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana. Walau pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo begitu pesat, konteks perubahan iklim menjadi sangat penting diperhatikan. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di sepanjang tahun lalu memberikan pembelajaran bahwa meniadakan isu perubahan iklim dalam pembangunan nasional dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa depan. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim, diperlukan ketahanan yang kuat dalam menjaga sumber daya alam dan lingkungan dengan mengintegrasikan upaya mitigasi dan adaptasi ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Indonesia juga perlu memastikan pembangunan menuju rendah karbon dan berketahanan iklim dalam terlaksana secara konsisten supaya dapat berkontribusi dalam mencapai sasaran SDGs pada tahun 2030. Seperti Bappenas yang mengawal terakomodirnya program-program kota hijau dan berkelanjutan sesuai amanat kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan nasional atau KSPPN 2015-2045 serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim mengupayakan langkah-langkah memperkuat ketahanan kota melalui berbagai program dan kegiatannya. Adapun Kementerian PUPR dalam hal ini diwakili oleh Ditjen Cipta Karya yang mengemban tugas pelaksanaan P2KH menjabarkan bahwa kota hijau melalui penerapan 8 atributnya memiliki andil yang besar dalam mengendalikan dampak perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan berbasis lingkungan dan komunitas yang berkelanjutan. Hal yang terpenting dari pengendalian dampak perubahan iklim tersebut adalah adanya kerjasama dan sinergi antara para aktor yang terlibat, sehingga pengendalian dapat dilakukan melalui aksi nyata sebagai pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan. Perlu disadari bahwa perwujudan kota hijau yang berkelanjutan adalah tanggung jawab dari seluruh pemangku kepentingan. Selain sebagai amanat undang-undang, penataan ruang kota hijau juga merupakan respon untuk menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan adaptasi dan mitigasi. Dengan demikian, perwujudan kota berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas sosial yang berada di suatu wilayah yang nyaman untuk ditinggali. Selanjutnya yang keempat ada pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya. Saat ini ada 3 kota yang menjadi target utama pengembangan kota cerdas, yaitu Surabaya, Bandung, dan Bogor. Konsep kota cerdas harus dapat memberikan dukungan pelayanan dasar bagi masyarakat luas. Dalam membangun kota cerdas, tidak bisa berpegang hanya pada aturan one size fits all, tetapi menyesuaikan dengan kondisi karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Kota cerdas harus dapat menyejahterakan masyarakatnya. Fokusnya bukan sekedar teknologi informasi. Justru IT menjadi bagian dari kota cerdas di samping pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Kota cerdas lebih bisa mengcover seluruh isu kota dan kebutuhan masyarakat secara mendasar. Tuntutan kompleksitas di perkotaan seperti masalah pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, kemacetan, kemiskinan, kriminalitas, bencana alam, dan sebagainya. Harus dicari pemecahannya dalam konsep kota cerdas. Kota cerdas menjadi jawaban dari beragam permasalahan tersebut. Dari sisi global, kita dituntut untuk modern, dan dari sisi masyarakat, kita dituntut untuk dapat menyejahterakan masyarakat pada level pelayanan dasar untuk kebutuhan dasarnya. Maka keduanya harus bisa dijembatani oleh pemerintah dengan dimasukkannya ke dalam konsep kota cerdas. Kalau tidak bisa mengatasi permasalahan utama lingkungannya, maka kotanya akan berkelanjutan. Visi pembangunan kota cerdas adalah menghasilkan lingkungan perkotaan hijau yang memiliki ketahanan lingkungan dan mampu menghadapi bencana. Selain itu, adanya penguatan standar pelayanan kota dapat mendukung kehidupan penduduknya.
pada tahap akhir menjadi kesatuan kota hijau yang berdaya saing dan berbasis teknologi, didukung dengan sinergi smart economy, smart people, smart government, smart mobility, dan smart living. Kemudian yang kelima ada peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan. Peran pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dan mengimplementasikan aksi adaptasi atau mitigasi merupakan hal penting yang mempengaruhi ketahanan baik skala komunitas maupun skala kota untuk menghadapi bencana tersebut. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana peran dan kebijakan yang telah dijalankan pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan mampu meningkatkan kapasitas adaptif atau ketahanan daerah. Evaluasi terhadap upaya peningkatan kapasitas adaptif atau ketahanan daerah tersebut dianalisis menggunakan pendekatan adaptive capacity wall dalam 6 dimensi, yaitu keberagaman, kapasitas, pembelajaran, kewenangan untuk berubah, kepemimpinan, sumber daya, serta pemerintahan yang adil dan responsif. Hasil riset menunjukkan bahwa kesadaran Pemkot Bandar Lampung dalam upaya peningkatan ketahanan daerah sudah cukup tinggi dengan dijadikannya perubahan iklim sebagai isu strategis dalam dokumen perencanaan formal serta keberagaman tindakan baik skala kota maupun skala sektor. Kota ini memiliki kapasitas pembelajaran dengan belajar dari peristiwa bencana yang pernah dialami di masa lalu. Kapasitas kepemimpinan juga mampu mempengaruhi munculnya aksi mulai dari perencanaan strategi, kebijakan, implementasi, dan kemampuan kolaborasi dengan membentuk kelembagaan lokal dengan melibatkan dan mengoptimalkan keragaman sumber daya yang ada. Meskipun belum optimal, keberadaan beberapa aturan daerah yang mengatur kelembagaan hingga bentuk kebijakan yang dihasilkan dalam konteks perubahan iklim juga menjadi bukti adanya indikator pemerintahan yang adil dan responsif. Pada konteks tata kelola pemerintahan dalam upaya peningkatan kapasitas adaptif atau ketahanan terhadap perubahan iklim, Kota Bandar Lampung layak dijadikan contoh the best practice bagi daerah lain di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.